kudu syukur ke pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia nglakoni perintah Allah yaiku nutupi. Dia ora usah ngeluh nek ditetir ra iso haji ra iso umroh. Kok nutupi aurat itu bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudune dia bangga syukur ra usah ngeluh. Iku artis wong fasik-fasik paringi umroh, aku wong saleh ra diparingi. Goblok nang ngono napa? Dia harus syukur. Wis dimulai saking khutbatul Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sing ra damel iki ngrungokno mawon niku lho sing. Dikulaskan mukadimah bahwa ini kitab Hayatus Sahabat tentang sejarah sahabat. Hasan Husain itu zuriyah Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan Husain itu putrane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya milih naskah ini? Mergi ini pas 10 Muharram. Jadi di hari ini Sayyid Husain dibantai kalian pasukannya sinten Yazid. Makanya kalau di 10 Muharram itu ada upacara penyakitan diri karena mengenang luka derita yang diderita sinten Sayyid Husain. Dan ini yang perlu terangkan zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh Muslim, tokoh mukmin. Ini rumah tenan. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Sayyid Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Sayyid Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Sayyid Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Sayyid Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Sayyid Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Sayyid Husain menentang kebijakan kakaknya. Dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran. Kamarnya nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran apik timbang ketemu Mustofa, paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal, yaitu di Muawiyah, karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah ya tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, ya, milih metode itu, milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih Amul Istimewa? Dan ini mungkin kalau terangkan yang jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan gua nganti saat ini gimana? Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini maka natil hayat khairan li wa tawafani maka natil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya, dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Orang oleh wong nentokno nganggo ikhtiar dhewe ora oleh. Yo kanjeng Nabi pinter, nak darani urip gampang. Dadi kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya, dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik, kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih baik. Makanya sebagian donga luwe diplomatis, luwe enopo. Bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Ini Nabi nanti mari itu memalih
Allahumma alil hayata khair ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane kula bolak-balik matur, nak ana mayit dilepas mesti apik, mbok bajingan penjahat mesti apik. Kok penjahat apik nang mati, berarti rohatan di mingkuli syahir. Jadi itu terakhir kejahatan. Mulane kalau tak protes, urip-urip zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine, menanggar kejahatan. Itu Nabi tidak ngajarkan memang begitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fikuli khairin apa mati dianggap rohatan mingkuli akhir dari segala kejelekan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah kesusun contoh. Jadi kok Mustafa itu paling urip ya. Gusti kalau isi urip berarti iso ngamal apik. Ngono nek ape mati to. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Nek mati kula anggap mawon ngakhiri kesalahan niku, paham? Jadi ora ngono, nek ape mati ora napa? Kan ya sampai mati ya Allah kula urip kangge sae sak niki mati anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Ini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Itu dah. Misalnya kita di bapak anak urip sukses rumah tangga. Lah anak mati nak nol luwih apik kanggo anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Dan Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini ingin mengikuti wajah terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini kalau wajah teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi mutusno melawan sinten Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin di Pulau Woco, teks pidato Said Hasan. Kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi mudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah, nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah, lewat perhitungan ini Said Hasan milih kompromi, paham ya? Sebab itu sampean lewat ngaji ini akan tahu gue apa yang milih kompromi di monggo. Ya lanjutkan berarti Pak. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan harap Allah Subhanahu wa taala. Rasa tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab dengan sana Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan, artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak, kuat ya, menangi sinten Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu mimpin Abu Bakar, mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses, mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus menghormat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya Saudi Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang gak jelas dapat mandat dari siapa, tapi itu pemimpin. Sebab itu kepemimpinannya Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan, karena putranya Sayyidina Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah, nantang perang, cukup pepen, pepen. Cara Gus Dur ora jadi presiden rapaten. Penting orang pasukan berani mati, berani hidup, itu penting orang hidup, paham? Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan, nggih sinten apa Husain? Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampai ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah, Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad yang mutasil, problem-problem yang dihadapi para sinten sahabat.
Kalau mau teruskan pidato ini Said Hasan, Said Husain Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil terus Said Hasan Husain ini, sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini, sing wonten harokat. Ayuhan nas, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'a sultanan jairan, mustakhillan li haramillah, nakisan li ahdillah, mukhalifan li sunnati Rasulillah, ya'malu fi ibadillah bil wal udwan. Falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Man desabane wong ro'a ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustakhilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, wong ngalalo barang sing ora haram. Nakisan ternentang di ahdillah maring perjanjiane Allah. Mestine segala potensi diri kanggo ibadah malah tinggu hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnah Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan di ibadillah ismi lan dosa wa udwan lan ngoyo. Hubungane gue wong men keliru. Keliru artine ngene. Sing kroni disugih-sugih. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya sino. Ambek wong elek ngenyek, akhire pelece. Wong nak ditetir bener. Ora wong ayu sahabat itu dosa, ora wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya dolim wong kok wedi bupati ya. Roh wong larat tukang sampah nyek, wong kok dadi tukang sampah. Itu jenenge keliru terus Mas. Nek ana sopan sing ngene iku jenenge keliru terus. Roh wong elek nyek, roh wong sugih wedi itu keliru terus. Jenenge ya'malu fi ibadillah bil ismi wal udwan. Falam yughayyir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah isem utawa ing atase sultan bifi'len kelawan satu aksi perilaku wala kaulen lan ora pengucapan. Karena mongko ana ala wa haqqan. Apa mesti nglakoni ayat khilahu masalahu, mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus ngelawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engko senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang nglakoni perubahan sultan mesti mlebu neraka. Nah. Jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Jadi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu napa biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat qaul, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat qaul. Minimal lewat apa? Lewat qaul itu penting. Senajan to kowe ora usah revolusi lewat fi'lu, lewat perilaku akhwat. Misalnya ngeten, misalnya kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu. Tapi kita ngomong terus. Kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukumnya wong wedok kota-kota yo, katokan cekak nggawa rukah maro masjid. Mbok hukume wong fasik wong ape maro masjid jamaah. Mbok hukume wong saleh wong oleh maca blok. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukumi ku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukumi wong saleh. Dia ini melanggar apa Mulane dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir, ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu yo ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begitu. Malaikat zaman akhir mau manusia itu bingung, untung malaikat ora perlu bingung ora manusia.
artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi. Baru kayak nari pornografi duwe akeh kelar umroh. Lah buktine apa? Hadroh atau samroh kiai-kiai iku ora kelar umroh. Mergo pas nari kanggo bacaan Islam, paling banter untuk mangan. Sing blontor cepet duit cepet iso paham. Ana grup samroh itu umroh. Mergo ora porno. Ora ana apa porno. Sing pornografi cepet duit akeh cepet. Lah misalnya malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Berarti umroh barokah pornografi. Untung malaikat rapal mikir. Nah, akhirnya ditulis sama Amal Abdullah Darratin khairai. Mulane goblok-gobloke wong Islam nek melarat kepen umroh goblok-gobloke wong Islam. Wis melarat kepen haji ya goblok-gobloke wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim. Misalnya sebagai muslimah dia tutupi aurat. Kudu syukur mbek pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia nglakoni perintah Allah yaiku nutupi. Dia ora usah ngeluh nek ditetir ra iso haji ra iso umroh. Mergo nutupi aurat yang bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudune dekne bangga syukur ra usah ngeluh. Iku artis wong fasik-fasik paringi umroh, aku wong saleh ra diparingi. Goblok nang ngono napa? Dia harus syukur. Lah kok kepengin barang lha opo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam ora tau wajib. Wong barang ra wajib kanggo dekne kok dikepingi. Paham ya? Dengan status duit ning kotak mau 5.000, berat kok setengah kilo, kuwi ora tau wajib ya. Ora perlu kepengin, paham napa? Ibadah dekne cukup sabar sampai nutupi aurat itu diterusno. Ora kok malah kepengen nutupi aurat akhirnya saiki aksi porno. Akhirnya tongkol jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Kadang loh artis-artis jeneng aslinya Islam kabeh. Paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam ra juga terus akhirnya jenenge jelas tapi lakune napa? Jelas. Dan tetep ketok Islam kadang umroh. Ya, ngono kuwi ora usah mikir, iku hukume piye. Piye? Lah kowe ora pangeran ada mikir hukume. Ben ngono. Ben pangeran lho sing ngukumi, kira sama melok. Wong kanca kula nak cerita, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis Gus nak umroh jeneng wis. Oke ora. Mari donga kula. Tapi bayar piro? Wae kes. Nak nangis suwi bayar kula tambah. Cangkem mono. Jadi ini tukang mandu artis-artis. Kenal dia artis nasional. Kita omongi kanca kula. Kowe kurang ajar nemen-nemen. Lha kowe mau wani marai donga carane tawaf piye saiki ngono ya. Kowe wani marai carane nutupi aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marro amin kemungkaran apa? Cara aku kiai ini tak omongi ora usah donga tawaf ora wajib, sing wajib ning Islam nutupi aurat. Kudu ngambil aku iru ora apa-apa. Paham? Ya tapi ya terapayu, Pak. Nah keyakinan Said Husain kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu entah qaul, itu mesti mlebu neraka. Itu keyakinan Said Husain. Sehingga dia bertekad melawan pemerintahan sinten ya. Sampai akhir ini ngaji tentang Said sinten. Lu penting loh, maksiat kita omongkan terus penting. Minimal nganggo omongan. Kulo nu penentang keras nak ono kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi aku tetap penentang keras nak ono kiai kesopanan teman-teman. Sama tak ceritanya. Barokah zina iku jorok. Iku barokah omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak zina darane anak jadah. Cara Jawa anak zina darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang zina dianggap wanita harapan. Paham ya? Nanti tidak ada penjorokan barang jorok rajarani napa? Jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum itu berubah karena diperhalus sekarang. Lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali dari seni diploma. Paham ya? Senyum mergo tugasnya jadi PRJ dari bagian dari marketing.
Sajane kan kudu jelas. Nah kamuflase nah rekayasa apa? Rekayasa. Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Ya coba, hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, oh nyatanya Pak Yai itu ya kersa rawuh. Lagi ini rawuh yang jurang. Bagian mau itu khasanah lah, cara durungnya selakroh juga. Meriang dia ini. Dia ini tentang. Orang bisa ngoni, orang tentang dia keyakinannya tetap khas. Akhirnya dia ini meriang, gak jelas, potensi ini gak jelas. Itu cara kaya kusen, jenis kiai ini penggolang tenan, cara madamnya jenis. Ini sing partai kusen ya, engkau saya Hasan bisa menang. Nah, rai-rai Indonesia milih saya Hasan, itu aman. Rai-rai Indonesia milih madamnya jenis. Tapi sampai sampai lewat kaji ini ngerti bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ini sama-sama dibutuhkan apa? Lalu pulau nudu tentang pangeran, muka udah dikira mulia teman. Artinya ya muka, ya mulia sama tadi pun keluar ya. Pulau nu bayang udah dikira wah alim tahqiq tapi mulianya sedengan. Ya ono sing seneng, ono sing ora terus. Pokoknya sing biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kalau nggak diutang di masalah, seneng loh. Dan kayak umumnya wong. Ojo sampai aku jadi ulama yang sempurna. Misalnya duit mesti duit, mobil mesti duit, nasi kajet. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang kita seneng enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa, tidak punya apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun juga tidak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia, tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agama. Lalu kalau asik pas ngaji memang nyata nih mau. Ditamoni tiang dibuat nasi, belum biasa. Ini kata sing salah paham deh, Gus anak ngaji asik ramah, anak ditamoni kok gak ramah. Lah aku kiai tamu tak ya. Piro-piro tak petuk ya, berata usir piro-piro. Tamu dalam prosedur Nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idza itu. Tamunya harus nunggu diundang, khusus Nabi dan para ulama. Karena nanti kan Nabi ngurusi tamu resiko berjuang. Sampai jamaah ono tamu, sampai perang ono tamu, jadi tamu khusus Nabi walakin idza du'itum. Ngenteni dipang. Wong Jawa nganggo dalil man apa fal yukrim doi. Nah ono tamu kudu dimulyakno. Tapi iku kan kitab sepihak. Wong sing di omah ana tamu mulyakno te tamune kudu mulyakno sing duwe omah. Ono masalah keluarga, ono masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong toreko bar subuh di wiridan, wae duha di wiridan, wae qobla guru bisamti duwe. Dan orang tamu ganggu, jatah lakola ping 1000, akhirnya jadi jatah gedebus. Wong jagongan tetap akhirnya bakatannya sing ora. Misalnya di istiqomah tengah 5 dah wiridan nanti guru bersampi terus orang tamu. Budi, mungkin bisnisnya terus budi waduh lakola ini lagi. Padahal yang ngasih itu sampai motor guru ping 1000, gara-gara tamu bakatannya ternak sapi, melencengnya kadoan. Baru jadi ternak apa? Jadi siapa tamu gak kriminal? Melenjangi kakek. Ada wong alim sing top-top kowe baju nyati badhe kula ngus mau tenan tamu. Gelem ya ngene, ra gelem ya wis. Kowe ketemu tamu bedak beja makbar. Nah kula rasa ekstrem iku tapi separuh tak latih separuh yen. Jengben tapi tak full no, sampai nanti tertir rodok tua tak full no, tapi tak latih separuh yen. Paling gak umat itu tahu. Jamaah kula mulai Bojonegoro yo sering itu. Gus kula kapan sowan jenengan? Sowan pas ngaji titik. Sowan pas ngaji titik. Karena itu bahaya sekali kalau ulama menerima tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Misalnya sing diwiridan gara-gara maca kulo ping 1000 gara-gara ana tamu bakatane ternak napa? Kados kula sebagai ahli Quran ape neliti Quran ape gawe format sing luwih apik gara-gara ana tamu. Basa-basi. Anake pinten Gus? Loro, anak kula 3 Gus. Dongakno Gus. Yo, wis akhire ape bakat Quran dibakat anak, medune yo kakean. Kula lho sampean ora anut. Sampeyan ora ada tamu rasa nolak ora payu to. Kok Mustofa wis dadi kiai ora ada tamu. Sampeyan ora usah nolak ora duwe napa?
Jadi rasa apa? Tema. Mana tuh enak. Buatin kalau cerita ini pentingnya makanya di riwayatnya Ahmad bin Hambal ini. Ahmad bin Hambal termasuk wali top yang termasuk Madzhabul Arba. Allah itu tidak akan mencabut barokatal ardi hatta la yuqala lil zalim anta zalim. Jadi dunia ini rusak, nak wong zalim diomongi ora zalim. Hatta la yuqala lil zalim anta. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten. Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing solihah kita arani solihah. Secara bahasa kita meskipun atas nama agama juga lonte itu hak tobat, paham ya? Maling itu hak. Tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran furqan, di sing hak diomongno hak, sing batil diomongno. Ojo dirubah, nek dirubah bahaya. Misalnya koruptor di duit 1 miliar. Mestinya bahasanya dia tetap koruptor. Tapi enggak, gara-gara rapati konangan atau nyiwap kiai dibangun masjid megah mentek 0,5 miliar. Ngamal 0,5 miliar ke duit colongan dianggap dia ini pendiri masjid. Statusnya koruptor hilang jadi pendiri masjid. Itu bahaya, nek agama begini napa? Sing wong soleh bendera itikaf mau disebut pembersih masjid itu ora lara. Lara ta. Sing koruptor kegelar muassis pendiri masjid, sing istiqomah itikaf bendera mau digelari pembersih apa? Masjid. Terus nak duwe karep sing wong soleh sing menghadap kok kalah sugih. Kalah napa? Sugih. Lah itu cara mazhab Said Husain itu begitu ekstrim. Niki sing Said Husain begini. Mangke kula wacaken sing mazhab Said sinten hak. Jadi keyakinan Said Husain, siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bifi'lin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulane ulama itu kudu ngomong terus, keliru lah kok ngomong terus. Wah, hukum harus ngomong terus. Lho itu memang nasnya ulama. Mulane kula nak pas ngaji ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang bisa nglakoni kok ngomong terus. Sampai ada hadis idza zuharatil fitan wal bid'ah falidhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak dia kena laknat. Wong alim kudu ngetok orang alim. Nah orang malah kena laknat. Jadi mulane kula biasa ngaku alim biasa. Nah orang malah kena laknat kok. Jadi misalnya aku ngaku bodoh, cara pengiran ora sopan malah. Jika ilmu jadi tetap ngaku bodoh. Iku tuh gale dikei mangan marek aku lesu. Iku kurang ajar jenenge. Malah wong salah paham. Aku ngaku ngalim dari sombong goblok-gobloke wong. Kowe nek dikei dhuwit pangeran, dikei warak yo ngaku warak, aja ngaku napa? Paham? Nek dikei ngalim yo ngaku napa? Lho kalau wingi nembe malam setu debat besok orang kiai gara-gara. Kula niku akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan, disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya kula, kiai alim sing ning kono. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam apa? Bojor Romanto Alidah apa? Pokoknya yayasan apa? Setelah saya jadi direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Saya ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau pacaran. Lah wong kiai kok ngeluh perkara anak asuhe gak nopo? Gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah Islam di yayasannya itu. Kalau terjebak, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kafah tentu tetap berpikir di ujung pedalaman Purwodadi misalnya ono agama sampean nyembah gambar Soekarno, di ujung sana ono Lia Eden, di ujung sana ada Musodet, di sana pedalaman Sulawesi ada Alarm Masdia, engko sing ramat-lamat ya ono si A. Wahabi, iki piye mestine? Mestinya kalau kita kafah berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam sing macam-macam. Tapi kalau kita sudah di yayasan, kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu. Dan gue merasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu tertutup sekali. Saya pondok gontor ya gontor tok. Misalnya yayasan di saya tok, di sini tok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kafah, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu?
Ini kalau ngomong mbek direktur Alia. Tak ngomong yang kita ngaji dengan kok perlu jadi direktur wah halus iki. Pertama padahal nawani kula. Derek mucal Gus. Mulang opo? Dia mulang teng Alia. Ya nak mulang gelem mergo piye jan begane mulang. Saya nak menjadi anggota mau bener jelas. Ulama sih, Bu. Enggak terus aku laporan kowe, engko nak kurang hadir buat tegur kiai buat tegur. Kurang hadir buat enggak seragam baju gak masuk buat tegur kiai buat tegur urusan keliru carane nganggo sabuk. Nanti bahayanya yayasan Islam akan ada aturan-aturan kalau bukan di Islam mau ngalih buat ditegur perkara ragantian, perkara baju gak masuk. Ya udah gelas, ngono. Lu lagi ini rapati kagum kaya roket rapok. Ya aku gelem tapi itu kayak aturan. Tapi ini gue syarat yayasan iku dicelan. Lah iku aku mau ya iku. Kowe ora ngajar tenan iki, Bu. Mbak. Kalau tidak yayasan Islam tidak apa-apa. Tapi ini kan ngatasnamakan lembaga nopo? Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam. Karena orientasinya kiai itu hanya di yayasan. Lu tidak apa-apa, bukan berarti saya gedeng yayasan. Kalau terjebak, saya ulang lagi harus. Mulai keluar seneng ada kiai-kiai yang punya yayasan, tapi tetap punya lembaga-lembaga non formal. Karena ini lebih umum, lebih kafah. Kados kula ngaten saged mucal teng mriki, teng Medion, teng Bojonegoro, di mana-mana. Bebas umur, bebas daftar ulang, bebas uang gedung. Paham? Kan lucu to misale ulama kok mikir, piye kok ora bayar uang gedung, akhir bangunan ra dadi. Wong ulama kok mikir ngono, paham? Padahal ciri utama kiai la asalukum alaihi ajr. Makanya kiai sing non formal itu bangga, lah saiki malah kuali. Kiai sing non formal bletek wedi. Akhirnya anaknya dokon kuliah boleh SPD. Lah kula malah bangga no. Gak tau tertarik tuh. Kula lho mau wala-wale zaman. Ditawani duwe gelar kula nak mbok kei langsung mbok tawano iku gelem ada kon repot-repot mau mari repot temane napa? Lah ini mazhab Sayyid Husain. Artinya harus ada ulama yang ngomong begini, meskipun kita yang ngakui fungsi modern, fungsi formal, kita ngakui juga respect. Kulo hormat sampai pondok-pondok besar yang punya kurikulum, kulo hormat. Tapi saran saya, kiainya jangan terjebak di situ, sehingga hanya resah kalau ada santri tidak upacara, resah kalau guru tidak berdasi, resah kalau guru gak masuk no baju ning celana. Resah kiai mesti ana aliran sesat, ana fenomena bid'ah, ana fenomena khurafat. Dan kafah, tidak hanya di lingkup yayasannya, tapi siapa saja. Nah takut saya yayasan-yayasan yang bawa simbol Islam ini malah mengurangi kekafahan umat. Kalau lebih modern, saya mau kerja di kampus juga mau, saya kerja di lembaga-lembaga emang. Tapi sekali ngikat milih metua. Pokoknya sekali ngikat milih apa? Mau sepedi berpengiran. Orang ngarah, ulama ramangan, orang potongan. Ben malaikatit salah no pangeran tapi ora ulama emangan boten sing ulama gak napa gak mangan. Dan Sayyid Husain mazhabnya demikian. Nggih, mazhabnya apa? Demikian. Sebuah kebenaran harus diomongkan terus. Fal yudhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi. Contoh gampang kayak sekarang yang saya ceritakan tadi masalah Badriyati. Orang itu tahunya hanya kalau ada tamu fal yukrim doifahu, tamu harus dimulyakno. Tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin idza itu mungkin ngenteni dipanggil. Karena kalau ndak nanti orang sapa sing ra bersowan nabi. Wong nabine to. Tapi bayangkan kalau semua diberi waktu nabi ora sido mimpin perang, ora sido jamaah. Mungkin juga gak iso ngurusi privasi keluar. Jadi untuk sowan nabi nunggu walakin idza itu ngenteni dipanggil. Itu saja kalau setelah selesai langsung fantasiru wala musta'nisina li hadis. Kudu langsung bubar, gak oleh sampai Nabi tidak jagongan. Istiqnas itu maknanya jagongan asik. Inna dzalikum kana yuzin nabi ya nabi bocah jagongan mesti tersiksa. Wong aku kira nabi ulama tersiksa kemudian nabi. Wong nak waras tenan, eling akhirat tenan mesti jagongan suwe-suwe tersiksa. Angger asik ora pati eling akhirat. Jelas Quran inna dzalikum kana yuzin nabi ya jagongan ngono iku melukai Nabi, kalau Nabi wong akhirat aja jagungan suwe-suwe tersiksa. Sudahlah, sampean contoh saja seorang mursyid. Orang mursyid sing duwe wiridan kok gurune jam 5 wiridan nganti hurufus samsi kepengen takbir disiapno kepen maca qul huping
Ono tamu. Mbah, mergawe wangil, Pak. Mungkin jadal ternak sapi nih. Berkulku bedeng dadi napa? Dia atas nama Falikin Dewa itu juga dapat. Iya ngoten nggih sae. Wis pundi pasarane. Ujug-ujug wis ora padha bar wiridan. Iku tersiksa, pasti tersiksa. Padahal mau sekedar bayangkan kayak Nabi. Yo maksudnya ilmu ini yo diulangno, cuma Falikin Dewa udah ngoten to. Nah sampean tetap Falikin Dewa ora apa-apa, ora pengaruh ya sampean. Artinya mau ora ana tamu lah ora wiridan lho. Rai Pak sampean ora ana tamu lah kan ora wiridan. Misale rukin ora tamu, paling tukar kukur sangat jelas. Padha ae. Paham ya? Wong ado nek padha mlebu mutu omahe ra jelas. Malah dol anak SMP. Lah iku ora apa-apa ditamu ku ora ditamu lah ya ora wiri. Tapi sampean bayangno kan wong saleh kaya Ki Arwani, Mbah Hamid Pasuruan, wong saleh-saleh sing gaweane ngaji wiridan, mbok tamoni. Nuwun bisa akeh. Lah suwe-suwe kuat-kuatan. Lah kadang ya ini sing kalah tenan. Mulai romani sedonya itu kuat kalah tenan. Nah kula insyaallah ora potongan kalah. Muga-muga ora potongan apa? Kalah. Moyo ngira ana sing pertama kula tak kandhani ben sowan Mas ngaji kita. Jadi konsultasi ya, urusan dunia, urusan duit, kiai rapati iso. Ngaku juga gue. Urusan akhirat, ya pas ngaji itu usia akhirat urusannya. Lah urusan dunia apa misalnya sing dilapor, urusan geger bojo, kiai biasa geger bojo niku lho biasa. Urusan ada duit, kiai juara masalah radio. Wah, semalah wis kebal, napa? Mulane kula tak kenang ceritane Sayyidina Umar, ana wong metu kari bojone sowan Sayyidina Umar. Pas itu Sayyidina Umar dijuwedek bojo. Sayyidina Umar ya tetep manggane tamu. Ana apa, Jung? Sampun Sayyidina Umar. Lho urung matur kok sampun. Nggih sampun. Lah yo kowe rene apa opo? Ya badhe matur tapi sampun. Sopan sampun. Akhirnya matur, rumah kula sing disiyo-siyo bojo kula tok. Jebule tak jenengan. Lho itu kan masalah sosial. Ora di dhuwit tukaran mbek bojo, mbek tangga salah paham ning tempat kerja kan gawane urip, ora usah mbok konsultasekno bola. Iku anggere wong ya ngalami, nek ora ngalami ya ora wong. Ono kok laporno. Mbok pengeta banget. Tak kula nak uzubillah. Tapi guru kula dhewe sugeng mboten ate kula lapor. Kalau sering gitu ada di pancing. Piye ekonomi kalau bisa sesuai jasa saya. Cara takoki nanti pembiayaan sesuai garis ya korek. Buat gere goblok. Lagi agak mau menang. Dari kalimat bekodok. Cerita saya pusat kan ilmiah, cerita saya pacar apa? Ilmiah. Masa mau ngalim saja bakat budi Gus ben rezeki kula lancar bedina. Ini piye karepe? Masa mesti lancar kok.